Hujan turun perlahan di atas tanah merah yang masih basah. Di pemakaman umum Taman Bahagia, sekelompok orang berdiri dalam diam, menunduk di bawah langit mendung. Di antara mereka, seorang perempuan tua berjubah hitam berdiri dengan tangan menggenggam erat ujung selendangnya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang tak terkatakan. Di hadapannya, nisan bertuliskan Raka Wibisana 2002 hingga 2024 berdiri dengan dingin. Cucu satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupnya, kini terbaring di bawah sana, terbungkus tanah dan doa-doa yang takkan pernah terjawab. "Bu Sulastri, kita pulang dulu ya?" Suara parau milik Pak Rasman, tetangganya, membuyarkan keheningan. Nenek Sulastri tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada pusara cucunya, seakan menunggu Raka bangkit dan berkata bahwa ini semua hanya mimpi buruk belaka. Hanya ada suara angin dan rintik hujan yang jatuh ke dedaunan. Di kejauhan, sekelompok pemuda dengan jaket hitam berdiri di tepi pemakaman, tertawa kecil sembari merokok. Salah satu dari mereka, Bayu, meludah ke tanah, lalu berbisik pada temannya, "Johnny, gak nyangka bocah itu udah dikubur. Gue kira dia bakal lebih lama bertahan setelah kita kasih pelajaran kemarin." Johnny hanya mengedikkan bahu. "Biarin aja. Itu neneknya juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Palingan cuma bisa nangis doang." Nenek Sulastri tak menoleh, tapi setiap kata yang keluar dari mulut mereka menancap di dadanya seperti duri tajam. Tubuhnya tak bergerak, matanya masih menatap nisan Raka, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbakar. Di dekatnya, seorang perempuan parubaya dengan kebaya lusuh, Bu Rahayu, menyeka air mata. "Sabar ya, Bu Sulastri. Saya tahu Raka anak yang baik. Tuhan pasti adil." "Adil?" Kata itu seolah menusuk telinganya. Jika Tuhan adil, mengapa Raka, cucunya yang hanya ingin hidup tenang, harus menemui akhir tragis seperti ini? Jika Tuhan adil, mengapa para preman itu masih bebas berkeliaran, menginjak-injak nyawa orang lain seolah tak ada harga yang harus dibayar? Langit semakin gelap. Para pelayat mulai beranjak satu persatu. Nenek Sulastri tetap berdiri, membiarkan waktu menggerus keperihannya. Kakinya terasa berat untuk melangkah pulang. Pak Rasman menepuk bahunya pelan. "Bu, ayo kita pulang. Udah sore." Tanpa menjawab, Nenek Sulastri akhirnya berbalik. Langkahnya pelan, menyusuri jalan setapak berbatu menuju rumahnya di Gang Pelem, sebuah gang kecil di pinggiran Kecamatan Sokaraja, Purwokerto. Rumah itu kecil, berdinding kayu tua, dengan jendela yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Saat membuka pintu, aroma dupa yang biasa dinyalakan Raka setiap sore masih tersisa di udara. Matanya terpaku pada meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya, ada foto Raka tersenyum, mengenakan seragam SMA-nya, seolah sedang menyambut kepulangannya. Nenek Sulastri duduk di kursi kayu usang, menatap foto itu dalam diam. Tangannya gemetar saat menyentuh figura tua itu, merasakan dinginnya kaca di ujung jarinya. "Raka." Suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh, tapi tak ada isakan. Hanya kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Lalu, perlahan, tangannya bergerak ke lemari kayu di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari itu. Di dalamnya, tergeletak sebilah golok berkarat, tersimpan dalam sarung kulit tua yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Ia mengangkatnya perlahan, menggenggam pegangan kayunya dengan kedua tangan. Malam mulai turun di atas Purwokerto. Di luar, suara anjing menggonggong terdengar sayup. Lampu-lampu jalan menyala redup, menyinari gang-gang sempit yang kini terasa semakin sunyi. Nenek Sulastri menghela napas panjang, menatap tajam ke arah jendela rumahnya. Di dalam rumah kayu tua di Gang Pelem, Kecamatan Sokaraja, Purwokerto, Nenek Sulastri duduk diam dalam keheningan. Hanya suara detak jam tua yang menggantung di dinding yang mengisi ruang tamu yang suram. Asap dupa masih melayang tipis dari altar kecil di sudut ruangan, menguar bersama harumnya kenangan yang kini berubah menjadi luka. Tangannya yang keriput menggenggam sebilah golok berkarat. Mata tuanya menatap bilah besi itu, mengingat kapan terakhir kali ia menggunakannya. Puluhan tahun lalu, sebelum ia mengubur masa lalunya dan memilih hidup sebagai perempuan biasa. Tapi kini, keheningan rumah ini terlalu menyiksa, dan kehilangan cucunya membangkitkan sesuatu yang telah lama ia pendam.
Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Sebuah kamar berdebu dengan rak-rak kayu yang penuh dengan kitab-kitab kuno dan benda-benda lama yang sudah jarang tersentuh. Di sudut ruangan, sebuah peti besi tua masih berdiri tegak. Dengan gerakan mantap, ia membuka peti itu. Di dalamnya terdapat sehelai kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno, sebotol minyak cendana yang aromanya masih menyengat, dan sebuah manuskrip kulit yang sudah mulai lapuk. Tangannya menyentuh naskah itu, membuka lembaran-lembaran usangnya dengan hati-hati. Di sana, tertulis dengan tinta hitam, Ajian Pancasona. Nenek Sulastri menatap tulisan itu lama, seolah membaca kembali sejarahnya sendiri. Dulu, ajian ini adalah warisan dari almarhum gurunya, Ki Renggono, seorang pendekar sakti dari desa Kalibagor. Ajian ini memberinya ketahanan tubuh yang luar biasa, bahkan nyaris tak bisa kehilangan nyawa. Namun, setelah berpuluh tahun tak digunakan, ia meragukan apakah ajian ini masih ada dalam dirinya. Ia meraih botol minyak cendana, membuka tutupnya, lalu menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya. Bau menyengat itu membawa kembali ingatan masa mudanya, ketika ia pertama kali menguasai ajian ini setelah berlatih bertahun-tahun. Matanya terpejam. Bibirnya mulai melafalkan mantra yang telah lama ia lupakan. Ingsun amatek ajiku, ajiku Pancasona, awak ingsun lebur, nyawa ingsun bali. Suara mantra bergema pelan di dalam kamar tua itu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat. Keringat mulai membasahi pelipisnya, dan tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Jari-jarinya menggenggam kain hitam itu erat-erat, sementara dadanya naik turun dengan napas berat. Lalu, tiba-tiba, sebuah getaran halus terasa dari dalam tubuhnya, sebuah energi lama yang perlahan bangkit kembali. Ia membuka matanya. Di cermin buram yang menggantung di sudut ruangan, ia melihat bayangannya sendiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya lebih tajam, lebih hidup, seolah usianya tak lagi membebani tubuhnya. Ia mengepalkan tangan. Otot-otot tuanya yang selama ini lemah terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ini belum cukup. Ia perlu menguji dirinya. Dengan langkah mantap, ia keluar dari rumah, menyusuri gang sempit yang sudah sepi di bawah langit malam Purwokerto. Di sebuah lapangan kosong dekat pasar Karanglewas, ia berdiri di tengah, menutup mata dan menarik napas panjang. Lalu, dengan kecepatan yang tak terduga untuk usianya, ia mengayunkan golok ke arah batang pohon beringin tua. Seraa! Golok itu menancap dalam, hampir membelah batang pohon menjadi dua. Nenek Sulastri menatap tangannya, merasakan denyut energi yang mengalir dalam tubuhnya. Ajian Pancasona telah kembali. Malam menurunkan selimut gelapnya di atas Gang Kelor, Kecamatan Sokaraja, Purwokerto. Cahaya lampu jalan yang redup berpendar di antara dinding kusam rumah-rumah sempit. Bau got dan tanah lembab bercampur dengan aroma tembakau dari para pemuda yang bersandar di pojok gang. Di antara mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan jaket hitam bertuliskan Geng Lembu Ireng sedang duduk di bangku kayu reot di depan warung kopi. Ia adalah Rimbo, salah satu anak buah yang sering terlihat di sekitar lokasi Raka kehilangan nyawa. Sisa rokok terselip di antara bibirnya, sementara gelas kopi di tangannya masih mengepul. Di kejauhan, seorang perempuan tua melangkah pelan. Tubuhnya tertutup kain lurik gelap, rambutnya tersanggul rapi. Ia tidak bergegas, tidak pula ragu. Langkahnya mantap, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang bergerak menyusuri gang sempit. Rimbo melihat sosok itu mendekat, lalu tertawa kecil. Malam-malam begini, ada nenek nyasar, katanya sambil menoleh ke arah dua temannya, Randy dan Jalu, yang duduk di trotoar dengan botol arak di tangan. Nenek Sulastri berhenti tepat di hadapan mereka. Matanya menatap lurus ke arah Rimbo, dingin dan penuh tekanan. "Kamu yang bunuh cucuku," suaranya lirih, tapi setiap kata terdengar jelas. Rimbo mengangkat alisnya, lalu tertawa. "Cucu? Siapa, Neh?" "3 malam lalu di gang ini," kata Nenek Sulastri lagi, masih dengan nada datar. "Anak itu bernama Raka." Jalu menyenggol Randy, tertawa kecil. "Gue inget bocah itu. Yang kita." Brak! Meja kayu di depan Rimbo terbelah dua dalam sekejap. Golok berkarat yang tadi tersembunyi di balik selendang Nenek Sulastri kini tertancap di kayu yang sudah remuk. Mata Rimbo membelalak.
Botol arak di tangan Jalu terlepas dan jatuh ke tanah. "Jawab aku!" Suara Nenek Sulastri lebih dalam, hampir seperti geraman. Rimbo bangkit dengan kasar, mendorong kursinya ke belakang. Tangannya meraba pinggang, mencari pisau yang terselip di sabuknya. "Kau kurang ajar, Nek!" teriaknya sambil mencabut pisau lipatnya dan mengarahkannya ke dada Nenek Sulastri. Namun, sebelum pisaunya bisa bergerak lebih jauh, tangan keriput itu sudah lebih dulu menghantam dadanya dengan telapak tangan terbuka. "Jauh!" Tubuh Rimbo terpental ke belakang, menghantam dinding bata dengan keras. Napasnya tersengal, matanya melebar dalam keterkejutan. Dada kirinya terasa panas, seolah ada bara api yang baru saja menghantamnya. Randy dan Jalu melompat panik, berusaha kabur. Serat! Dalam satu gerakan cepat, golok Nenek Sulastri terangkat. Kilatan besi tua itu melesat di udara, dan suara daging terbelah memenuhi gang yang sempit. Randy jatuh berlutut, memegangi bahunya yang kini basah oleh darah. Ia mencoba berteriak, tetapi hanya erangan putus asa yang keluar dari tenggorokannya. Jalu, yang masih berdiri di ujung gang, gemetar melihat kejadian itu. Matanya berpindah ke tubuh Rimbo yang kini kejang-kejang di tanah. Dadanya tak lagi bergerak. Nenek Sulastri menoleh ke arahnya. Wajahnya tetap datar. Tanpa suara, ia membungkuk, menarik goloknya kembali, dan melangkah pergi. Malam semakin larut di Gang Kelor, Kecamatan Sokaraja, Purwokerto. Lampu jalan yang temaram menyisakan bayangan panjang di dinding-dinding kusam. Di kejauhan, suara kendaraan sesekali terdengar dari jalan raya, tetapi di gang-gang sempit ini, hanya ada kesunyian dan ketegangan yang menggantung di udara. Di sebuah sudut gang, Bono, seorang preman bertubuh tambun dengan kepala plontos, menyalakan sebatang rokok dengan tangan gemetar. Tadi sore, kabar buruk menyebar cepat di antara anak buah geng Lembu Ireng. Rimbo, salah satu orang kepercayaan mereka, ditemukan tak bernyawa dengan dada hancur, sementara Randy terluka parah akibat serangan mendadak. "Siapa yang ngelakuin ini?" gumam Soma, preman lain yang lebih muda, dengan suara bergetar. "Rimbo itu orang kuat, dia nggak mungkin kalah gitu aja." Bono menghisap rokoknya dalam-dalam, matanya menyapu gang yang gelap. "Gue nggak tahu," suaranya rendah, "tapi kita nggak boleh lengah. Kalau ada yang mulai main belakang, kita harus bersin duluan." Mereka tidak tahu bahwa di bayang-bayang gelap, seseorang sedang mengawasi mereka. Nenek Sulastri berdiri diam di balik tumpukan kayu bekas di ujung gang. Napasnya teratur, tatapannya tajam. Ia sudah menghabiskan beberapa jam terakhir menyusuri sudut-sudut sempit kota ini, mengamati pergerakan para preman yang dulu menghabisi cucunya. Mereka bukan sekadar pembuat onar biasa, mereka adalah penjahat yang hidup dengan menindas yang lemah. Dan malam ini, beberapa dari mereka akan merasakan ketakutan yang selama ini mereka tebarkan. Perlahan, Nenek Sulastri melangkah ke depan, kakinya nyaris tak bersuara di atas tanah berdebu. Dengan cepat, tangannya meraih sebilah kerambit kecil yang ia selipkan di pinggangnya. Bono yang masih sibuk mengisap rokoknya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang ganjil, seperti ada mata yang menatapnya dari dalam kegelapan. Ia menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangan panjang di ujung gang. "Ada orang," bisiknya pada Soma. Soma menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. "Gue nggak lihat apa-apa," katanya. "Mungkin cuma kucing atau..." Srek! Dalam sekejap, sesuatu melintas di udara. Soma tersentak, lalu tiba-tiba tubuhnya jatuh ke tanah, berlutut dengan tangan mencengkeram lehernya. Napasnya tersengal, dan darah mulai merembes dari sayatan halus di tenggorokannya. Bono membelalak. "Soma!" Ia baru saja ingin meraih pisau di pinggangnya ketika sesuatu menghantam punggungnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terdorong ke depan, membentur dinding gang dengan keras. Bono mengerang, mencoba bangkit, tapi tiba-tiba ada tangan yang mencengkeram lehernya dari belakang. Tangan tua yang penuh urat, tapi memiliki kekuatan seperti baja. Napasnya tercekat. Ia meronta, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. "Lembu Ireng!" Suara Nenek Sulastri terdengar di telinganya. Dingin dan tanpa emosi. "Kalian pikir bisa berbuat semaumu tanpa ada balasan?" Bono mencoba berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Di kejauhan, beberapa preman lain mulai menyadari ada sesuatu yang salah. "Oi, ada apa itu?"
Suara seorang pria terdengar. Nenek Sulastri tak menjawab. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong kepala Bono ke dinding, membiarkan tubuh Tambun itu ambruk ke tanah dengan mata membelalak ketakutan. Kemudian, dalam kegelapan malam, ia kembali menyelinap ke bayang-bayang, menghilang sebelum yang lain tiba. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan di Jalan Raya Kalibagor, Purwokerto. Cahaya lampu jalan yang remang-remang berpendar di atas aspal basah, memantulkan bayangan seorang perempuan tua yang berjalan tanpa suara. Tubuhnya tertutup kain lurik hitam yang berkibar tipis tertiup angin malam. Langkahnya teratur, matanya lurus ke depan. Di ujung jalan, sebuah bangunan tua berdiri. Gudang Kayu Santoso, bangunan besar yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, kini menjadi markas geng Lembu Ireng. Dindingnya dipenuhi coretan vandal, pintunya setengah terbuka, menampakkan cahaya temaram dari dalam. Dari luar, suara gelak tawa dan benturan botol terdengar samar. Di dalam, 10 orang duduk melingkar di atas kursi kayu, bermain kartu dengan tumpukan uang lusuh di tengah meja. Seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipis, bongkar, menghembuskan asap rokoknya. "Gua dengar ada yang nyari masalah di wilayah kita," katanya. Rimbo gugur, Jalu gak jelas kemana. Ada yang aneh. Di seberangnya, seorang pria dengan jaket kulit dan kepala botak, Sarip, meneguk minumannya. "Lo pikir siapa yang berani ngelawan kita? Bocah kampung? Atau mungkin polisi? Mereka aja nggak berani sentuh kita." Tawa kasar memenuhi ruangan. Di sudut, seorang pemuda bernama Darman tampak gelisah. "Tapi serius, gua dengar katanya yang bunuh Rimbo itu perempuan tua." Bongkar menatapnya tajam. "Perempuan tua? Lo mabok?" Darman menggeleng. "Sumpah bang," kata Randy sebelum pingsan, "yang ngelakuin itu nenek-nenek." Suasana mendadak sunyi. Semua mata saling berpandangan. Lalu, sesuatu berderak di luar gudang. Bongkar menoleh cepat. "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Sarip bangkit, meraih sebilah golok dari meja, lalu berjalan ke pintu dengan langkah berat. Ia menarik napas dalam, lalu mendorong pintu kayu itu dengan kasar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berembus membawa bau tanah basah. Namun, ketika ia hendak kembali masuk, sebuah tangan keriput melesat dari bayangan dan meraih lehernya dengan cekatan. Krak! Leher Sarip terpelintir dalam hitungan detik. Tubuhnya roboh ke tanah dengan mata membelalak, tanpa sempat mengeluarkan suara. Di dalam gudang, Bongkar mulai curiga. "Sarip?" panggilnya. Hening. Tiba-tiba, lampu redup dalam gudang berkelip sebentar, lalu mati. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. "Lampunya kenapa anjing?" Seseorang bersumpah pelan. Bongkar meraba saku celananya, mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Dalam pantulan api kecil itu, ia melihat sesuatu di lantai, jejak darah yang merayap dari pintu masuk ke dalam ruangan. Lalu, ia melihatnya. Di ujung ruangan, berdiri sosok perempuan tua dengan kain lurik yang basah oleh hujan. Matanya menatap tajam, wajahnya tanpa ekspresi. Nenek Sulastri melangkah maju. Bongkar mengangkat goloknya. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Darman berteriak, "Itu dia, Bang. Itu Nenek Yang." Terlambat. Dalam satu kilatan cepat, Nenek Sulastri menggerakkan tangannya. Sebilah kerambit melayang, menancap tepat di leher Darman. Pemuda itu tersentak, darah menyembur dari tenggorokannya sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Kekacauan pecah. Bongkar mengayunkan goloknya, tetapi gerakannya terasa lambat. Nenek Sulastri menghindar dengan cekatan, lalu menghantam ulu hatinya dengan telapak tangan. Bongkar terhuyung mundur, napasnya tersengal, sementara yang lain mulai berteriak panik. Salah satu preman, Komar, mencoba melarikan diri ke pintu belakang, tapi sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, sebuah benda keras menghantam tengkuknya. Ia jatuh tanpa suara. Bongkar masih berdiri, mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Ia menatap sosok perempuan tua di depannya dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nenek ini bukan manusia. Suaranya hampir berbisik. Nenek Sulastri melangkah lebih dekat. Cahaya kecil dari korek api Bongkar memantulkan wajahnya yang tak berubah. Tak ada ampun di matanya.
Golok bongkar terlepas dari genggamannya. Tangannya gemetar, lututnya melemas. Di luar, hujan semakin deras. Hujan deras mengguyur pasar Wage, Purwokerto, membasahi jalanan yang kini sepi. Biasanya, kawasan ini ramai hingga tengah malam dengan pedagang dan pembeli, tetapi malam ini suasana berbeda. Para preman yang biasa berkumpul di sudut pasar tak terlihat. Mereka menghilang setelah kabar buruk menyebar dengan cepat. Markas geng Lembu Ireng di Gudang Tua telah dibantai habis oleh seorang perempuan tua. Di dalam sebuah warung kopi kecil yang masih buka, 4 pria duduk dengan wajah tegang. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah orang-orang kepercayaan Guntur, pemimpin geng Lembu Ireng yang menguasai hampir seluruh aktivitas ilegal di Purwokerto. Lu yakin sama kabar ini? Suara Surya, pria bertubuh kurus dengan wajah penuh bekas luka, terdengar tajam. Mana mungkin preman sebanyak itu di gudang bisa lenyap cuma gara-gara satu orang? Seorang pria bertubuh besar dengan kepala pelontos, Rahmat, meneguk kopinya dengan tangan gemetar. Gua lihat sendiri, Sur. Mayat-mayat mereka bergeletakan kayak sapi disembelih. Ada yang lehernya keputus, ada yang dadanya remuk. Itu bukan kerjaan orang biasa. Faisal, pria berkacamata dengan jaket kulit hitam, menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Gua dengar katanya perempuan tua yang ngelakuin ini. Namanya. Ia berhenti sejenak, menatap 3 temannya dengan serius. Nenek Sulastri. Surya tertawa kecil, meskipun ada nada ketakutan dalam suaranya. Nenek? Lu bercanda kan? Masa ada nenek-nenek yang bisa ngebantai satu geng sendirian? Rahmat menggeleng pelan. Kalau lu lihat mayat-mayat mereka, lu bakal percaya. Dari arah dapur, seorang perempuan tua pemilik warung, Bu Siti, datang membawa 2 gelas kopi tambahan. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya tajam. Ia meletakkan kopi di meja dengan perlahan. Kalian ngomongin Nenek Sulastri? Tanyanya dengan suara pelan. Semua pria itu menoleh. Bu, ibu kenal dia? Tanya Faisal, penasaran. Bu Siti menarik napas panjang. Orang-orang dulu kenal dia sebagai pendekar. Dulu, sebelum kalian semua lahir, dia terkenal di desa-desa sekitar sini. Katanya dia punya ilmu yang bikin dia nggak bisa kehilangan nyawa. Surya mendengus. Ah, itu cuma mitos. Bu Siti menatapnya tajam. Mitos atau bukan, sekarang kalian lihat sendiri. Kalau perempuan itu sudah kembali, artinya ada yang dia tuntut. Hening menyelimuti warung. Lalu, dari luar, suara motor berhenti di depan warung. Seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam masuk ke dalam. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam seperti elang. Semua orang di meja langsung diam. Mereka mengenal pria ini. Guntur, pemimpin geng Lembu Ireng. Ia berjalan perlahan ke meja, lalu duduk tanpa berbicara. Bu Siti menatapnya sebentar, lalu tanpa berkata apa-apa, kembali ke dapurnya. Guntur mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan tenang. Asap tipis mengepul di udara. Apa yang kita hadapi? Suaranya pelan, tetapi mengandung tekanan. Surya menelan ludah. Kita belum tahu pasti, Bang, tapi sepertinya perempuan itu nggak bisa dianggap remeh. Guntur menarik napas panjang, menghembuskan asap rokoknya. Kalau dia nyari masalah sama kita, katanya akhirnya, maka dia harus siap dengan akibatnya. Di luar, hujan semakin deras. Malam turun lebih gelap dari biasanya di Pasar Manis, Purwokerto. Hujan deras yang mengguyur kota sejak sore telah berhenti, menyisakan jalanan yang masih basah dan berkilau di bawah lampu-lampu jalan yang redup. Di sudut pasar yang sudah mulai sepi, beberapa kios masih buka, para pedagang sibuk membereskan barang dagangan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat, lebih tegang. Di bawah atap seng sebuah warung kopi kecil, Burhan, seorang preman bertubuh besar dengan bekas luka di pelipisnya, menyalakan sebatang rokok. Tangannya gemetar sedikit saat ia menghisapnya. Di sampingnya, Togar, pria berkepala botak dengan jaket kulit, duduk dengan tangan mencengkeram gagang pisau yang terselip di pinggangnya. Lo yakin dia bakal muncul di sini? Suara Burhan terdengar parau. Togar tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak di depan pasar, seakan mencari sesuatu di dalam bayangan.
Guntur nggak pernah salah kasih informasi. Kalau perempuan itu memang berani, dia pasti datang. Di seberang jalan, 4 pria lainnya berdiri dalam bayangan bangunan kosong. Mereka semua bersenjata, beberapa dengan pisau, beberapa dengan rantai besi yang melilit di tangan mereka. Mereka sudah siap. Lalu, langkah kaki terdengar. Perlahan, dari kegelapan gang sempit di ujung pasar, seorang perempuan tua muncul. Nenek Sulastri berjalan dengan tenang, mengenakan lurik hitam yang berkibar tipis tertiup angin malam. Matanya lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa takut dalam sorot matanya, hanya ketegasan yang tak tergoyahkan. Burhan meludah ke tanah, berusaha menghilangkan kegelisahannya. Ini dia. Suaranya hampir tak percaya. Togar menyeringai. Iya. Dan malam ini kita pastikan dia nggak keluar dari sini hidup-hidup. Nenek Sulastri berhenti di tengah jalan. Ia menatap Burhan, lalu Togar, kemudian 4 pria lain yang mulai melangkah keluar dari bayangan. 6 orang, gumamnya pelan. Burhan mencabut pisaunya, mengayunkannya sedikit untuk mengancam. Nenek, lo udah tua. Pulang aja sebelum lo tak bernyawa di sini. Nenek Sulastri tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanannya sedikit, mengencangkan ikatan selendang di pinggangnya. Togar tertawa pendek. Keras kepala ya? Ya udah, habisin. Burhan adalah yang pertama menyerang. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke depan, mengayunkan pisaunya ke arah dada Nenek Sulastri. Duh! Dalam sekejap, tangan Nenek Sulastri bergerak. Sebelum Burhan sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah terangkat ke udara dan terpental beberapa meter ke belakang, membentur dinding kios dengan keras. Togar mengumpat, lalu memberi isyarat pada yang lain. 4 pria lainnya maju serentak, mengayunkan senjata mereka. Nenek Sulastri berputar, menghindari sabetan rantai besi yang nyaris mengenai wajahnya. Dengan satu gerakan halus, ia menangkap pergelangan tangan pria di sebelahnya, memuntirnya ke belakang hingga terdengar suara tulang patah. Pria itu menjerit kesakitan. Togar maju dengan cepat, menebaskan pisaunya dari arah samping. Kali ini, Nenek Sulastri tidak menghindar. Pisau itu mengenai bahunya. Namun, alih-alih menembus kulitnya, pisau itu hanya membentur seolah mengenai batu. Togar membelalak. Apa? Sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Nenek Sulastri menghantam dadanya dengan telapak terbuka. Duh! Togar terbatuk keras, darah menyembur dari mulutnya sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Burhan, yang baru saja bangkit dengan wajah penuh amarah, mencabut sebilah pisau lain dari pinggangnya dan kembali menyerang. Ia menusukkan pisaunya ke perut Nenek Sulastri dengan sekuat tenaga. Pisau itu menancap. Tapi hanya sebentar. Dalam hitungan detik, luka di perut Nenek Sulastri menutup kembali, meninggalkan hanya bekas sobekan pada kain luriknya. Ajian Pancasona telah bangkit sepenuhnya. Mata Burhan melebar ketakutan. Tangannya gemetar saat ia mundur perlahan. Ini nggak mungkin. Nenek Sulastri menatapnya dengan dingin, lalu melangkah maju. Burhan berteriak panik dan berbalik untuk lari. Brak! Sebuah tangan mencengkeram belakang kepalanya, menariknya kembali dengan paksa. Dalam hitungan detik, suasana menjadi hening. Di sekeliling pasar, tubuh-tubuh preman itu tergeletak di tanah, beberapa masih menggeliat kesakitan, beberapa sudah tak bergerak sama sekali. Nenek Sulastri berdiri di tengah-tengah mereka, menarik napas panjang. Di kejauhan, suara anjing menggonggong memecah kesunyian malam. Malam itu, klub malam elang hitam, tempat paling bising di jantung Purwokerto, mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Bangunan bertingkat yang biasanya dipenuhi musik dan tawa mabuk kini hanya berisi bayang-bayang ketakutan. Di tengah ruangan utama yang luas, di bawah lampu merah yang berpendar temaram, Guntur, pemimpin geng Lembu Ireng, duduk di kursi empuk dengan sebatang cerutu di tangan. Wajahnya tetap dingin, tetapi matanya menyiratkan kewaspadaan. Ia sudah mendengar kabar tentang anak buahnya yang tumbang satu persatu. Di sekelilingnya, 6 pengawal pribadi berdiri tegak, masing-masing bersenjata. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah pembunuh bayaran yang telah membantai banyak orang di masa lalu. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari tangga. 1, 2, 3.
Guntur menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah pintu masuk utama. Nenek Sulastri berdiri di sana. Ia mengenakan kain lurik hitamnya seperti biasa, rambutnya tersanggul ketat, dan matanya menatap lurus tanpa gentar. Langkahnya ringan, tetapi setiap gerakannya penuh keyakinan. Seorang pengawal bertubuh besar bernama Reza melangkah maju. "Lo beneran yang udah bunuhin anak buah kita?" Suaranya berat dan dalam. Nenek Sulastri tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu melangkah lebih dekat. Reza menggeram. "Lo pikir nenek-nenek kayak lo bisa keluar hidup-hidup dari sini?" Tanpa aba-aba, ia mencabut belati dari pinggangnya dan menyerang. Cetak! Dalam hitungan detik, tangan Nenek Sulastri bergerak cepat. Ia menangkap pergelangan Reza, memutarnya dengan satu sentakan tajam. Krak! Reza berteriak kesakitan saat tulang lengannya patah. Pisau itu terjatuh, dan sebelum ia bisa mundur, telapak tangan Nenek Sulastri menghantam dadanya. Tubuh besar itu terpental ke belakang, menghantam meja kaca hingga pecah berkeping-keping. 5 pengawal tersisa langsung bereaksi. Seorang pria bertato ular di lehernya, Bayu, mengayunkan rantai besi, mencoba melilit tubuh Nenek Sulastri. Namun, tubuh tua itu melesat seperti bayangan. Ia berputar ke samping, menghindari serangan itu dengan mudah. Dengan satu gerakan cepat, tangannya mencengkeram rantai itu, menarik Bayu ke arahnya. Sebuah hantaman keras mengenai tenggorokan Bayu. Ia terhuyung, matanya melotot, lalu jatuh berlutut, tercekik oleh rantai yang tadi ia gunakan sendiri. 3 pengawal tersisa mulai mengepung. Salah satunya, Herman, seorang mantan petarung jalanan, meninju dengan kecepatan tinggi. Tapi ia hanya meninju udara. Nenek Sulastri sudah menghindar sebelum pukulan itu tiba. Dalam satu gerakan, sikunya menghantam pelipis Herman. Pria itu mendadak kehilangan keseimbangan, lalu roboh dengan tubuh gemetar. 2 pengawal terakhir bertukar pandang, lalu melangkah mundur. Mereka tahu ini bukan pertarungan biasa. Mereka tahu mereka sedang menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan mereka ketakutan. Kini hanya tersisa 1 orang. Guntur. Ia masih duduk, menghisap cerutunya, matanya tetap tajam. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur lebih jauh. Lalu, ia berdiri. "Jadi, lo yang bikin kekacauan ini?" Suaranya datar. Nenek Sulastri tetap diam. Guntur membuang cerutunya ke lantai, lalu menekan ujungnya dengan sepatu. "Ada banyak orang yang pengen lihat gue tak bernyawa," katanya. "Tapi sampai sekarang, gue masih berdiri." Ia merentangkan tangannya. "Ayo, tunjukin apa yang bisa lo lakuin." Dalam sekejap, Guntur melesat. Tinju pertamanya meluncur cepat ke arah wajah Nenek Sulastri. Namun, sebelum pukulan itu bisa mengenai, tubuh perempuan tua itu sudah bergerak ke samping. Guntur berputar, menendang dengan kekuatan penuh. Nenek Sulastri melompat ke belakang, menghindari serangan itu dengan selisih sekian senti. Mata Guntur menyipit. "Lincah juga lo." Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat, lebih ganas. Pukulan, tendangan, hantaman, semua mengarah ke Nenek Sulastri dengan kekuatan yang cukup untuk meremukkan tulang manusia biasa. Tapi ia bukan manusia biasa. Ajian Pancasona bekerja seperti perisai tak terlihat. Ketika satu pukulan akhirnya mendarat di dadanya, tubuhnya hanya bergerak sedikit ke belakang. Guntur terkejut. Pukulan itu seharusnya cukup untuk membuat seseorang patah tulang, tapi perempuan tua itu bahkan tidak mundur lebih dari 1 langkah. "Apaan ini?" gumamnya. Ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Nenek Sulastri bergerak maju. Tangan kanannya terangkat, ujung jarinya menekan titik tertentu di dada Guntur. Guntur tersentak. Napasnya terhenti. Denyut jantungnya melambat. Matanya melebar. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya tak keluar. Tangannya mencengkeram dadanya, mencoba mencari udara. Tapi udara itu tidak pernah datang. Ia tersungkur ke lantai, tangannya masih menggenggam dadanya yang seakan diremas oleh kekuatan tak kasat mata. Di atasnya, Nenek Sulastri berdiri tanpa ekspresi. Di kejauhan, musik dari klub masih mengalun, tetapi di dalam ruangan itu hanya ada kesunyian.
Hujan baru saja reda di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Genangan air masih memantulkan cahaya lampu jalan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di atas aspal basah. Malam yang biasanya penuh teror kini terasa berbeda. Di sudut kota, di depan sebuah warung rokok yang biasa menjadi tempat nongkrong para preman, sekelompok orang berdiri dalam kebisuan. Mereka bukan penduduk biasa. Mereka adalah sisa-sisa geng Lembu Ireng, para anak buah yang masih selamat setelah kekacauan yang terjadi selama beberapa malam terakhir. Mereka semua tahu kabar buruk itu. Guntur, pemimpin mereka, telah tumbang. Dibunuh oleh seorang perempuan tua. Di antara mereka, Rimba, pria bertubuh jangkung dengan wajah penuh luka, melangkah maju. Ia menatap 3 temannya yang berdiri dengan ekspresi cemas, Jamal, Pono, dan Desta. "Kita harus lakukan sesuatu," kata Rimba, suaranya berat. Pono, seorang pria berperut buncit dengan tangan penuh tato, menggeleng dengan cepat. "Lakukan apa? Kita nggak bisa lawan dia. Lo pikir kenapa semua orang nggak ada yang berani nyari dia?" Jamal merapatkan jaketnya. "Gue dengar dari orang-orang, bukan cuma Guntur yang gugur. Semua orang di klub malam itu juga nggak ada yang selamat." Desta, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Kita ini udah kalah. Udah selesai." Keheningan menggantung di antara mereka. Di kejauhan, suara sirene mobil polisi mendekat. Lampu biru merah berkedip di sepanjang jalan, memantulkan cahaya ke wajah-wajah pucat mereka. Dalam beberapa menit, jalanan yang selama ini dikuasai oleh preman-preman geng Lembu Ireng kini dipenuhi aparat kepolisian. Dari dalam salah satu mobil polisi, Komisaris Rahman, pria paruh baya dengan kumis tebal dan sorot mata tajam, turun dengan langkah mantap. Ia menatap sekeliling, melihat warung dan sudut gang yang selama ini menjadi sarang para preman. Ia tahu, hari ini, sesuatu yang selama ini tak bisa ia lakukan telah terjadi. Seorang perempuan tua telah menghabisi penguasa kriminal terbesar di kota ini. Dan sekarang, dengan hilangnya Guntur dan orang-orangnya, polisi akhirnya bisa mengambil tindakan. Rahman melangkah menuju salah satu anggotanya, Bribtu Andi, yang berdiri dengan wajah bingung. "Ini pertama kalinya kita bisa masuk ke wilayah ini tanpa takut diserang," gumam Andi. Rahman mengangguk. "Aku nggak tahu siapa yang mulai ini semua, tapi sekarang tugas kita adalah membereskan sisanya." Ia memberi isyarat ke anggotanya. "Dapatkan semua orang yang tersisa dari geng ini. Malam ini, kita bersihkan Purwokerto dari mereka." Seorang petugas berjalan ke arah Rimba dan anak buahnya. "Kalian ikut kami ke kantor. Tidak ada perlawanan. Tidak ada ancaman. Tidak ada gertakan seperti biasanya." Satu persatu, para sisa preman itu menyerah tanpa suara. Dari kejauhan, di sebuah gang yang gelap, seseorang berdiri diam, mengamati semua kejadian itu tanpa bergerak. Siluet seorang perempuan tua dengan kain lurik yang basah karena sisa hujan. Matanya menatap jalanan yang kini lebih tenang dari sebelumnya. Ia berbalik perlahan, lalu menghilang dalam kegelapan. Fajar menyingsing di Gang Pelem, Kecamatan Sokaraja, Purwokerto. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara celah-celah jendela rumah kayu tua yang berdiri di ujung gang. Embun masih menempel di daun-daun pisang di pekarangan belakang, sementara udara pagi membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam rumah itu, Nenek Sulastri duduk di kursi kayu yang sudah tua dan sedikit berderit. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah meja kecil di hadapannya. Di atas meja itu, terdapat sebuah foto Raka, cucunya yang telah pergi. Senyum anak itu membeku dalam figura kayu sederhana. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh kaca figura dengan jemarinya yang sudah dipenuhi keriput. Di sudut ruangan, sebilah golok berkarat bersandar di dinding, masih bernoda darah yang sudah mengering. Di sampingnya, selembar kain lurik hitam yang semalam membalut tubuhnya kini terlipat rapi. Di atas meja lain yang lebih kecil, terdapat sebuah mangkuk berisi air bunga melati. Asap dupa tipis menguar ke udara, menyebarkan aroma khas yang memenuhi ruangan. Nenek Sulastri menarik napas perlahan. Ia mengangkat gelas teh hangat di sampingnya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok. Beberapa anak kecil berlarian melewati gang, tertawa riang, seakan tak ada yang pernah terjadi di kota ini.
Angin pagi berembus masuk dari jendela yang setengah terbuka, menggoyangkan tirai tipis yang mulai lapuk termakan usia. Nenek Sulastri tetap duduk diam, menatap foto Raka tanpa berkata apa-apa.